Baik, selamat bertemu kembali kepada semuanya mahasiswa yang menempuh mata kuliah analisis real ya. Baik, semester ini ketemu lagi dengan saya ya. Pada mata kuliah analisis real, jelas tidak asing lagi. Nama saya Barep Yohanes, tidak perlu perkenalan, semuanya sudah tahu. Apalagi kalau analisis real ini angkatan 2019. Semester kemarin kita ketemu hampir 3 mata kuliah. Saya ampuh. Untuk angkatan 2019. Baik, hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk mata kuliah analis real ini. Pertemuan pertama ini saya jabarkan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi mata kuliah dan lain sebagainya. Kontrak perkuliahan kalau Unreal ini bobot kerjanya, beban studinya atau SKS-nya 2 SKS. Jadi kalau 2 SKS itu satu SKS-nya 50 menit hingga 100 menit perkuliahannya. Jadi tatap mukanya sekali perkuliahan 100 menit. Lalu sama perkuliahan kita dilakukan sebanyak 16 pertemuan dalam satu semester, 14 pertemuan untuk perkuliahan, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Jadi nanti saudara bisa mereng-reng sendiri ke-14 pertemuan itu. Nanti di belakang ini saya akan jabarkan materi-materi untuk tiap pertemuan. Lalu untuk penilaian untuk penilaian ini di semester ini saya akan berbeda dengan semester kemarin. Nah, kebetulan kemarin itu ada yang tanya kepada saya, Pak, kalau ikut secara online bagaimana? Karena saat ini menempuh program PPL untuk kampus mengajar. Oke, jadi nanti saya akan ada 2 ini kelihatannya. Dan maaf, yang satunya saya tidak tampilkan di sini. Kalau yang tatap muka itu ada 5 komponen yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu absensi. Absensi itu 20%. Lalu yang kedua adalah tugas. Tugas itu 20%. Yang ketiga adalah UTS, yang keempat UAS, dan yang kelima adalah keaktifan. Keaktifan ini saya ambil dari apa? Saat saudara maju ke depan, itu akan saya nilai. Saudara menjawab pertanyaan, nah itu akan saya nilai. Nah, jadi ada poin-poinnya tersendiri nanti. Nah, lalu yang online bagaimana, Pak? Nah, kalau yang online ini saya berikan tiga komponen dalam penilaian kalau yang online. Yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah UTS, dan yang empat adalah UAS. Oh maaf, ada 4. Yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah ketepatan dalam pengumpulan tugas, yang ketiga adalah UAS, dan yang ketiga adalah UTS, dan yang keempat adalah UAS. Jadi dalam setiap pertemuan nanti akan saya buatkan tugas-tugasnya. Dan tugas-tugas ini nanti silahkan saudara upload. Ini saya belum tahu apakah e-kampusnya bisa digunakan untuk e-learning. Kalau kemarin saya upload materi belum bisa. Tapi kalau memang bisa, nanti saudara bisa upload di situ. Di e-learning untuk tugas-tugasnya. Nah, itu untuk yang online, tidak bisa tatap muka. Tapi kalau yang tatap muka, itu ada 5 komponen yang saya nilai. Deskripsi mata kuliah kita untuk Unreal itu adalah memahamkan mahasiswa tentang sistem bilangan real dan aturan-aturannya. Karena kan ini analisis real. Jadi berhubungan dengan bilangan real dan aturan-aturannya. Materinya tidak banyak, hanya 3. Yang pertama adalah sistem bilangan real, yang kedua adalah barisan bilangan real, yang ketiga adalah limit dan kekontinuan dalam bilangan real.
Jadi cuma ada 3 ini. Nah, berikut ini adalah materi-materinya. Sistem bilangan real ini terbagi menjadi 3 sub, pendefinisian bilangan real, nilai mutlak, lalu ada sifat kelengkapan. Ini seperti apa bilangan real itu? Apa toh sebenarnya bilangan real itu? Nah, itu nanti saya akan jelaskan, kita akan diskusikan bersama. Lalu barisan deret bilangan, itu ada barisan bilangan real, ada kekonvergenan bilangan khusus, barisan khusus. Nah, ini nanti juga kita akan bahas. Lalu ada deret bilangan real. Apa bedanya barisan dan deret? Itu ada definisi nanti yang akan ditentukan. Lalu ada limit dan kekontinuan. Limit itu apa? Limit itu adalah ini. Nah, itu nanti kita bahas bersama. Limit fungsi dan fungsi kontinu. Lalu ada perluasan konsep limit. Perluasan konsep kekontinuan. Nah, ini yang akan kita bahas. Harapannya nanti bisa full. Semuanya bisa kita pelajari. Nah, kalaupun tidak, ya nanti seberapa kita bisa. Karena di sini tidak bisa kita lomba lari, yang penting tercapai enggak. Jadi dilihat dulu pemahaman saudara, apakah bisa lanjut atau tidak. Biasanya kalau Unreal ini sangat rumit, ya bukan rumit sih, sebenarnya mudah, tetapi karena analisis, nah itu pemahamannya, menganalisisnya yang sulit. Lalu untuk penjabaran materi perkuliahan, ini sebenarnya untuk materi kita yang pertama ini adalah kontrak perkuliahan terus konstruksi berjenjang bilangan real. Nah, itu. Nah, ini nanti untuk konstruksi berjenjang bilangan real, nah, itu nanti saya sampaikan secara singkat. Lalu pertemuan kedua sifat aljabar, lalu eksistensi bilangan irasional, nilai mutlak dan jarak dan sebagainya. Nah, ini silahkan saudara pahami. Nah, jadi nanti tahu, oh pada pertemuan ke ini materinya ini, pertemuan keempat materinya nilai mutlak, pertemuan ke-11 materinya ini, ke-14 materinya ini, dan lain sebagainya. Nah, nanti harapan saya saudara bisa download materinya di bawah. Nah, di deskripsi video ini akan saya kasihkan link untuk materi. Jadi nanti saudara bisa download. Jadi pertemuan depan kita sudah bisa wis, saudara sudah punya materinya, kita sudah perkuliahan. Jadi bisa lebih mudah. Nanti saudara tidak perlu bingung mana materinya. Di harapan saya minggu depan semua sudah punya. Jangan sampai ada yang tidak punya. Ya, di bawah. Nah, kalau tidak punya berarti saudara tidak benar-benar memahami video ini. Nah, itu saja. Itu adalah materi kita sepanjang 1 semester ini, kontrak perkuliahan kita. Silahkan saudara pahami ini adalah 1 semester ke depan untuk materi kita. Baik, karena di pertemuan pertama ini ada 2. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, yang kedua adalah sedikit materi tentang konstruksi berjenjang bilangan real. Makanya ini saya sampaikan. Sebenarnya yang dimaksud dengan bilangan real itu adalah suatu anggota himpunan. Suatu anggota himpunan yang terdiri dari suatu bilangan yang memenuhi 3 aksioma atau 3 sifat. Sifat yang pertama itu adalah sifat lapangan atau aksioma lapangan. Sifat yang kedua itu adalah urutan atau aksioma urutan. Yang ketiga itu adalah kelengkapan atau aksioma kelengkapan. Jadi suatu himpunan bilangan yang memenuhi ketiga sifat tersebut atau ketiga aksioma. Nah, itu disebut dengan bilangan real. Oke, sebelum kita mengarah ke sana, konstruksi berjenjang bilangan real ini ada beberapa bilangan yang membangun. Bilangan-bilangan ini membangun sehingga berhubungan sehingga membentuk suatu struktur bilangan real. Yang pertama itu adalah bilangan asli. Bilangan asli. Nah,
Saudara tahu bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Bilangan asli ini muncul dari suatu kegiatan mencacah atau menghitung atau mengukur dalam bentuk kuantitas. Nah, itu bilangan asli awal mulanya. Nah, kalau dalam cara umum, bilangan asli itu disebut dengan natural number. Itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan asli itu dinotasikan dengan n besar. Nah, itu n besar. Dalam bilangan asli itu berlaku dua operasi biner, yaitu perkalian dan penjumlahan. Yang disebut dengan operasi biner itu apa? Suatu operasi yang memenuhi syarat satu, dia tertutup. Nah, itu operasi biner. Satu, dia tertutup. Yang kedua, dia komutatif. Yang ketiga, asosiatif. Ada tiga sifat. Jadi kalau bilangan bulat ini, bilangan asli ini, kalau dalam operasi perkalian, dia memiliki sifat tertutup. Penjumlahan juga sama, dia memiliki sifat tertutup. Dia juga memiliki sifat komutatif, dan dia juga memiliki sifat asosiatif. Tertutup itu apa? Maksudnya penjumlahan dan perkalian ini, dua buah bilangan, jika dioperasikan, bilangan bulat, bilangan asli dijumlahkan dengan bilangan asli, itu menghasilkan bilangan asli. Bilangan asli dikalikan dengan bilangan asli, itu menghasilkan bilangan asli. Ini disebut dengan sifat tertutup. Jadi operasi perkalian dan penjumlahan dua bilangan asli, itu menghasilkan bilangan asli. Itu maksudnya yang disebut dengan tertutup. Nah, tertutup itu hanya pada operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku. Yang kedua adalah bilangan bulat. Jadi ada bilangan asli, ada bilangan bulat. Kalau bilangan bulat itu dinotasikan dengan Z besar. Notasinya seperti itu, Z besar. Nah, bilangan bulat ini terdiri dari tiga bagian. Ketiga bagian ini disebut dengan trikotomi, sifat trikotomi, tiga sifat itu. Yang pertama adalah bilangan asli, yang kedua adalah 0, yang ketiga adalah bilangan asli negatif. Jadi bilangan bulat itu ada tiga bagian. Bilangan asli, 0, dan bilangan asli negatif. Lalu 0 itu bilangan negatif atau positif? 0 itu bukan negatif, bukan positif. Tapi 0 itu berdiri sendiri. Ya, perlu diperhatikan. 0 itu berdiri sendiri. Lah kok bisa? Ya karena susunannya seperti itu. Konsepnya seperti itu, bahwa 0 itu berdiri sendiri. Dia bukan positif, dia bukan negatif. Itulah yang disebut dengan sifat trikotomi pada bilangan bulat. Ada positif, negatif, dan 0. Ini disebut dengan bilangan bulat. Pada bilangan bulat, yang merupakan sifat bilangan bulat itu ada tiga, yaitu operasi penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Itu bersifat tertutup. Karena apa? Saat menjumlahkan dua bilangan bulat, itu hasilnya bilangan bulat. Mengalihkan dua bilangan bulat, hasilnya bilangan bulat. Mengurangkan dua bilangan bulat, itu juga hasilnya bilangan bulat. Jadi sifat tertutup ini ada tiga operasinya. Perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, operasinya. Setelah bilangan asli, bilangan bulat, lalu ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu dinotasikan dengan hi besar. Nah, itu disebut dengan bilangan rasional. Hi besar itu bilangan rasional. Operasi dalam bilangan rasional itu ada 4. Keempat operasi itu memenuhi, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian itu bersifat tertutup semuanya. Ya. Jadi kalau penjumlahan dua bilangan rasional itu menghasilkan bilangan rasional,
Mengalihkan dua bilangan rasional itu menghasilkan bilangan rasional, mengurangi dua bilangan rasional hasilnya bilangan rasional, membagi dua bilangan rasional hasilnya bilangan rasional. Nah, ini disebut dengan sifat tertutup pada bilangan rasional. Nah, lalu yang disebut dengan bilangan rasional itu definisinya apa? Nah, itu. Nah, ini perhatikan. Nah, ini definisinya. Elemen dari R atau bilangan real yang ditulis dengan B per A. Jadi suatu elemen dari bilangan real yang dapat dinyatakan dalam bentuk B per A, di mana A, B adalah himpunan bilangan bulat. A dan B-nya itu bilangan bulat. Sedangkan A tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau penyebut 0 berarti undefined. Itu disebut dengan bilangan rasional atau rational number. Nah, itu. Diperhatikan ya, suatu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk B per A. A-nya tidak boleh 0, A sama B itu adalah bilangan bulat. Nah, itu disebut dengan rasional, bilangan rasional. Himpunan dari semua bilangan rasional dalam R yang dapat dinyatakan dalam notasi Hi besar. Ini notasinya Hi, sama kan simbolnya Hi. Penjumlahan dan perkalian dua bilangan rasional menghasilkan bilangan rasional. Buktikan ini. Oke, minggu depan kita akan buktikan ya. Coba kalian buktikan. Nah, itu. Nah, kita minggu depan akan membuktikan bahwa operasi perkalian dan penjumlahan dari dua bilangan rasional itu menghasilkan dua bilangan rasional. Apakah dapat dibuktikan, Pak? Bisa. Kenapa? Karena bilangan rasional ada definisinya. Oke, ini disebut dengan bilangan rasional. Nah, konstruksi bilangan real, nah itu sebenarnya terdiri dari tiga bilangan ini. Nah, bukan tiga ini, ada berapa bilangan. Nah, ini semestanya kita bicara tentang bilangan real. Nah, bilangan real itu terbentuk, terkonstruksi, itu yang pertama dari bilangan asli. Nah, subsetnya itu bilangan asli. Nah, lalu yang di atasnya lagi pembentuknya adalah bilangan bulat. Jadi semua bilangan asli itu adalah bilangan bulat. Sebagian bilangan bulat adalah bilangan asli. Gitu. Ini kan, ini semua bilangan asli itu bilangan bulat. Karena apa? Bilangan bulat terdiri dari tiga kan. Bilangan asli, 0, dan asli negatif. Makanya dia subset. Nah, semua bilangan bulat itu adalah bilangan rasional. Semua bilangan bulat adalah bilangan rasional. Tetapi bilangan rasional ini ada yang tidak bilangan bulat. Nah, gitu. Jadi bilangan rasional ini ada yang tidak bulat. Contohnya bilangan pecahan, itu tidak bulat. 1/2 itu bukan bilangan bulat, tapi dia bilangan rasional. Ini. Atau kita itu sering lihatnya pecahan. Tetapi semua bilangan bulat itu bilangan rasional. Contohnya 7. 7 itu bilangan rasional. Kenapa? Karena 7 dapat dinyatakan dalam bentuk 7/1. Nah, bilangan rasional, nah itu semua bilangan rasional ada bilangan real. Tetapi ini ada bagian yang bukan bilangan rasional, itu bilangan apa? Irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan real, tetapi dia tidak rasional. Nah, ini adalah konstruksi berjenjang dari bilangan real. Nah, ini sifat-sifatnya. Sifatnya itu ada, kalau dulu itu saudara itu mengenal sifat komutatif, asosiatif, itu sebenarnya dari sini. Itu disebut dengan aksioma lapangan atau field axiom. Nah, ini hanya ada dua, penjumlahan dan perkalian. Ini tidak perlu dibuktikan, karena ini sudah sifatnya.
Penjumlahan itu pasti komutatif pada bilangan apa ini? R. Bilangan R itu adalah asosiatif. Nah, ini adalah sifatnya. Nah, ini teorema-teoremanya. Nah, oke, kita bahas minggu depan ya, perihal teorema-teorema ini. Oke, itu saja awal dari kita, perkuliahan kita. Minggu depan kita ketemu lagi. Harapannya kita bisa lancar satu semester ini, tidak ada kendala. Dan mohon maaf jika pertemuan ini kita hanya bisa lewat YouTube atau video. Harapan saya saudara sudah paham sedikit-sedikit, sehingga nanti pertemuan depan kita sudah bisa langsung los. Baik, akhir kata sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan. Untuk informasi lebih lanjut atau apakah ada pertanyaan bisa disampaikan di grup WA. Oke, akhir kata sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.